Halo, selamat malam. Malam, Pak Rey. Halo, Pak Selamat Rey. malam kalian. Di sini ada Ibu Kabit dan tim Kominfo. Terima kasih sudah boleh memfasilitasi pertemuan kita di malam hari ini. Ada Harian Papua, kemudian Papua MCTV, Radar Timika, kemudian ada seputar Papua, Amungsa News, dan rekan-rekan pers yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik, Rey. Baik, Pak Rey. Alhamdulillah, puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat. Pak Rey kayak pakai baju pakai seputar Papua lagi nih. Ya, saya dikasih hadiah dua. Sebenarnya pesannya itu yang penting. Iya. Topik Memang materi. Untuk seputar yang Papua lainnya itu, boleh. memang sekarang untuk new normal harus kita bisa sama-sama saling mempromosikan. Betul. Siapa tahu besok Harian Papua punya. Jadi Iya, siap. Kominfo nih yang mestinya harus bisa memfasilitasi nih. Baik, kita mulai saja, rekan-rekan pers. Bapak Ibu rekan-rekan pers yang saya hormati, selamat malam, dan saya pikir kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi, kita masih tetap sehat. Izinkan kami untuk hari ini menyampaikan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Mimika, terutama upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh tim medis. Sebagaimana sudah dirilis oleh tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Papua, bahwa khusus untuk di Mimika hari ini dalam 24 jam terakhir, dari 94 spesimen belum ditemukan kasus positif. Tentu saja ini kabar baik untuk kita, sehingga secara kumulatif kasus kita masih sama seperti kemarin, yaitu 335 kasus. Dengan kasus aktif 148 pasien yang saat ini di mana 95 kasus ditangani oleh tim medis Rumah Sakit Umum Daerah. Kemudian ada 52 kasus yang sedang ditangani oleh tim medis di Rumah Sakit Tembagapura dan RSMM setelah beberapa hari, maka di hari ini mereka menangani satu kasus, dalam 24 jam terakhir. Sementara total pasien sembuh 181 masih sama, kemudian total yang meninggal masih tetap sama dengan kemarin, yaitu masih berjumlah 6 orang, semoga tidak terjadi kenaikan. Kemudian untuk gambaran bagaimana pasien dalam pemantauan, kemudian jumlah orang dalam pengawasan, maupun orang tanpa gejala, pasien dalam pengawasan atau PDP di hari ini ditemukan 6 orang, dilaporkan oleh Rumah Sakit Mitra Masyarakat, dan kita bersyukur selain bertambah 6, tapi RSUD Mimika juga melaporkan ada 2 pasien dalam pengawasan yang dinyatakan sembuh. Sementara untuk ODP dilaporkan ada 25 ODP orang dalam pemantauan yang dinyatakan sembuh dan selesai dalam masa pemantauan. Namun di sisi lain masih ada ODP baru yang berjumlah 3 orang, 2 gejala,
di hari ini dilaporkan ada 46 orang tanpa gejala ditetapkan statusnya, 1 orang dari RSUD Mimika, sementara dari Puskesmas Timika. Nah, penambahan khususnya yang dilaporkan oleh Puskesmas Timika dan Timika Jaya, yang secara keseluruhan totalnya adalah 45 orang, ini merupakan pelaku perjalanan yang mengurus surat keterangan sehat. Setelah diperiksa, kemudian dinyatakan mereka reaktif antibodinya dan harus melakukan isolasi mandiri. Kami tentu saja akan melakukan langkah berikutnya, yaitu melakukan pemantauan dan juga akan melakukan atau merujuk untuk melakukan pemeriksaan konfirmasi lebih lanjut, yaitu dengan pemeriksaan PCR. Rekan-rekan pers sekalian, satu hal yang mau kami sampaikan kepada rekan-rekan pers, sebagaimana kemarin malam kami laporkan, yaitu dari 335 kumulatif kasus COVID-19 terkonfirmasi, jika kita melihat menurut jenis kelamin, maka sebenarnya hampir 4 kali lebih tinggi adalah pasien COVID-19 yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan pasien COVID-19 yang berjenis kelamin perempuan, yaitu laki-laki 77% dari 335 pasien, sementara perempuan adalah 23% dari 335 pasien COVID-19. Jika kita melihat distribusi pasien COVID-19 secara kumulatif, dari 335 pasien ini menurut pekerjaan, maka yang paling banyak dengan jumlah 186 orang atau sama dengan 55,52% adalah para karyawan swasta. Karyawan swasta ini tidak hanya karyawan yang ada di wilayah Tembagapura, tapi karyawan swasta juga yang ada di seputaran Timika, terutama pada distrik-distrik yang terdampak. Di urutan kedua, yaitu ASN maupun tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah, dengan total kasus sebanyak 41 kasus yang terkonfirmasi dengan real-time PCR. Kemudian di urutan ketiga adalah anggota TNI dan Polri dengan jumlah kasus yaitu 21 atau sama dengan 6%. Kalau pegawai negeri sipil atau ASN dan tenaga honorer, 41 kasus atau 12% dari total 335 kasus kumulatif yang di Timika. Dia adalah penduduk Mimika yang merupakan kategori sebagai bayi, balita, remaja, mereka yang belum bekerja, sebanyak 29 kasus. Kemudian yang keempat adalah pelajar. Pelajar ini mulai dari pelajar SD sampai pelajar SMA dengan keseluruhan kasus yaitu 22 atau berada pada peringkat keempat. Sementara kalau kita lihat kasus berikutnya didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga yang berjumlah 16 orang, kemudian disusul oleh wirausaha dengan jumlah kasus 9 kasus, dan pemuka agama yang berjumlah 6 kasus. Inilah gambaran distribusi kasus COVID-19, ada lebih kurang 8 kategori menurut pekerjaan, dan satunya adalah bayi balita ataupun orang yang belum bekerja. Selanjutnya, kalau dari 335 kasus ini,
kita melihat presentasi distribusi kasus menurut kelompok usia, maka yang paling banyak ada pada kelompok usia antara 45 sampai 54 tahun, yaitu berjumlah 105 kasus. Kemudian di atas 65 tahun itu 7 kasus. Yang menarik di sini adalah pasien di atas 65 tahun itu justru dari total 7 kasus, itu 4 dinyatakan sembuh. Saat ini pasien yang berusia kurang dari 15 tahun, yang totalnya 12 orang, yang sudah sembuh itu baru 2 orang, 10 masih dalam perawatan. Kemudian yang terbanyak juga yang masih dalam perawatan, yaitu kelompok usia antara 15 sampai 24 tahun, yang mana secara keseluruhan totalnya adalah 44 orang yang masih dirawat adalah kelompok atau berjumlah 32 tahun. Kelompok usia yang boleh dikatakan lebih banyak yang dinyatakan sembuh, yaitu adalah kelompok usia antara 25 tahun hingga 34 tahun, yaitu dari 75 orang, 36 orang sudah dinyatakan sembuh. Sementara yang cukup menarik di sini adalah pada kelompok usia 55 sampai 64 tahun. Kenapa menarik? Karena dari 19 kasus, itu diantaranya kelompok ini kan kelompok yang sangat rentan. Ternyata dari 19 kasus, 10 itu sembuh, 8 masih perawatan. Kita berharap angka kasus sembuh pada kelompok ini harus meningkat supaya tetap meningkatkan usia harapan hidup pada penduduk yang pernah terkonfirmasi COVID-19. Sehingga usia harapan hidup di Kabupaten Mika ini bisa tetap meningkat sebagaimana yang diharapkan, yaitu mencapai 71,9 tahun atau setara dengan 72 tahun. Rekan-rekan pers sekalian, terkait dengan komorbid, semalam kami ditanya. Kami berdasarkan data kami, dari 335 pasien, jumlah pasien sebanyak 270 orang ini tanpa komorbid. Dan inilah peluang untuk mereka yang lebih banyak sembuh, yaitu 140 orang dibandingkan pasien tanpa komorbid yang masih dirawat sampai saat ini, yaitu 129 orang. Bagaimana dengan pasien diabetes? Ternyata data kami menunjukkan pasien yang dengan komorbid diabetes dan juga mereka terkonfirmasi positif COVID-19, di antara 7 orang, 5 orang dinyatakan sembuh, sementara 1 masih sedang dirawat dan 1 dilaporkan meninggal dunia. Demikian pula yang mengalami diabetes serta komplikasi lainnya. Tercatat dari 335 pasien, ternyata 13 orang yang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 tetapi mengalami juga punya penyakit komorbid yaitu diabetes dan ada komplikasi. 13 orang ini 10 sudah dinyatakan sembuh, tetapi memang untuk kematiannya mencapai 2%. Maaf, mencapai 20%. Jadi memang sudah terlihat bagaimana jika dengan komorbid diabetes, kemudian peluang untuk menyebabkan pasien ini meninggal, ini lebih tinggi ketika diabetes ada penyakit komorbid dan komplikasinya dibandingkan dengan diabetes saja, demikian pula dengan hipertensi saja. Pasien dengan hipertensi berjumlah 26 orang, yang sembuh 18 orang, 7 orang masih dirawat, dan 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Gambaran ini menunjukkan bahwa diabetes atau komplikasi diabetes dengan penyakit lain serta hipertensi ini menyebabkan pasien COVID-19 meninggal. Yang menarik
juga dari data COVID-19, pasien COVID-19 dengan komorbid, misalnya dengan gangguan saluran pernafasan, contohnya asma, atau punya riwayat penyakit jantung, ternyata pada kelompok ini lebih membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tingkat kesembuhan. Misalnya, dari 12 pasien COVID-19 dengan komorbidnya misalnya asma, itu ada 12 orang, 5 sembuh, 6-nya sampai hari ini masih dirawat, kemudian 1 meninggal. Pasien COVID-19 dengan riwayat sakit jantung, dari jumlah 7 orang, ternyata 3 orang sembuh, 4 masih dirawat. Informasi terkait dengan pasien yang masih dirawat dengan jumlah yang sedikit lebih banyak dibandingkan pasien yang sudah dinyatakan sembuh, terutama pada mereka yang punya status riwayat jantung maupun dengan gangguan saluran pernafasan, misalnya asma, ini memberikan gambaran buat kita bahwa menggunakan masker bagi mereka yang punya riwayat jantung, bagi mereka yang punya riwayat asma itu sangat penting. Menjaga sistem saluran pernafasan dengan tetap menggunakan masker, ini akan melindungi penduduk yang punya riwayat baik jantung maupun penyakit saluran pernafasan lainnya. Misalnya juga TBC. Karena kita sudah tahu, data menunjukkan jika mereka memiliki gangguan saluran pernafasan, kemudian ditambah dengan infeksi COVID-19, maka akan mengalami masa perawatan yang agak panjang. Kemudian bagaimana gambaran pasien yang memiliki gejala, kemudian dinyatakan COVID-19, dibandingkan dengan pasien yang OTG maupun ODP yang dinyatakan terinfeksi COVID-19. COVID-19 sangat menarik, yaitu hampir sebagian besar mereka rupanya yang dinyatakan pasien COVID-19 itu tidak menunjukkan gejala. Ini dibuktikan dari jumlah hasil pemeriksaan PCR yang pertama kali untuk menentukan kasus apakah terinfeksi atau tidak pada 275 orang, karena sisanya adalah pada swab kedua maupun swab ketiga. Proporsi terbesar yang kita dapat adalah pada swab pertama 275 orang, ternyata menunjukkan mereka yang tidak menunjukkan gejala, itu jumlah yang positif sebanyak 105 orang, dibandingkan yang bergejala yang berjumlah 125 orang. Ini artinya bahwa orang yang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 hampir sebagian besar tidak memiliki gejala, dan ini merupakan sumber penular. Oleh karena itu, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, baik jarak antara orang per orang maupun orang dengan kelompok. Ini masih sangat penting untuk kita lakukan. Oleh karena itu, pesan kami, menjaga jarak, gunakan masker, karena pasien yang terkonfirmasi COVID-19 yang tanpa gejala itu jauh lebih tinggi dibandingkan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala. Jika mereka bergejala, maka bagi penduduk yang sampai hari ini memiliki riwayat jantung, memiliki riwayat gangguan saluran pernafasan, diabetes, hipertensi, maupun komplikasi antara diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya, sebaiknya tetap tinggal di rumah, ataupun jika tetap tinggal di rumah, ataupun jika keluar rumah, maka sangat baik untuk melakukan physical distancing atau menjaga jarak orang per orang, ataupun social distancing, yaitu menjauhi kerumunan, kemudian tetap menggunakan masker dengan menutup hidung dan mulut, dan juga selalu mencuci tangan
dengan sabun di bawah air mengalir sebelum Anda menyentuh wilayah atau wilayah wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Itu beberapa hal rekan-rekan pers yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan pers. Kami pikir bahwa informasi di malam hari ini merupakan jawaban dari pertanyaan 2-3 hari lalu yang disampaikan kepada kami. Demikian kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan pers, ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Selamat malam Pak Rey, dari Amungsa. Ya. Ya, begini Pak Rey, mungkin ini sudah pernah dibahas dalam vikon-vikon sebelumnya terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang kami sebarkan gitu. Ketika misalnya saat ini untuk physical distancing dan penggunaan masker, itu ketika misalnya kita sampaikan melalui website ataupun dari media sosial yang kami miliki, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan atau keberadaan COVID ini sendiri sudah mulai menurun, Pak Teh. Jadi ada beberapa yang mengkomentari itu dan mengatakan bahwa COVID ini seakan-akan tidak ada begitu. Kepercayaan mereka terhadap COVID itu memang benar-benar perlu untuk kita mungkin memberikan statement atau apa untuk menyadarkan mereka, karena saya perhatikan dalam beberapa postingan yang kami coba untuk bagikan itu, tingkat kepercayaan ini semakin hari semakin menurun. Jadi yang mengomentari itu seakan-akan sudah tidak percaya lagi dengan keberadaan COVID, begitu. Mungkin ada pendapat atau apa dari Pak Reis selaku tim gugus begitu untuk kami sampaikan begitu. Karena saya perhatikan semakin menurun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan COVID di Kabupaten Mimika. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan bukan cuma di Timika, hampir di seluruh wilayah Indonesia, antara percaya dan tidak, ini muncul. Saya teringat bahwa di tahun pertama kali HIV di Mimika, tahun 96, ketika menemukan orang stadium 1 tanpa gejala, itu hampir tidak ada yang percaya. Saya juga hari ini mau menyampaikan TBC pun pada stadium awal tidak menunjukkan gejala, orang pun tidak percaya. Dan disitulah gambaran bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat akan sebuah penyakit. Kami pikir gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Mimika akan tetap menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Kami tetap menghimbau dan meminta kepada masyarakat. Kondisi hari ini kita di Timika, jumlah orang yang terpapar semakin lama semakin berkurang. Ini adalah suatu gambaran keberhasilan kita. Karena mari kita hitung sejak tanggal 26 Maret hingga hari ini, pembatasan-pembatasan ini masih dilakukan. Contoh dengan mengurangi jumlah pegawai yang tidak bekerja, kemudian jumlah tempat-tempat ibadah yang melakukan aktivitas ibadah dari rumah, pegawai pemerintah bekerja dari rumah, anak-anak sekolah belajar dari rumah, itu sebenarnya kondisi hari ini adalah sebagai akibat bagaimana pembatasan sosial itu berdampak. Malaria hari ini, memang kebiasaan orang Indonesia tunggu sakit dulu baru pergi melayani atau mendapatkan layanan kesehatan. Kita tahu bahwa hasil Susenas tahun 2013 itu menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat untuk secara dini melakukan pemeriksaan kesehatan tanpa gejala itu hampir sebagian besar tidak mengakses atau tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Artinya bahwa hanya rata-rata sekitar 20-25% mereka yang pergi atau dengan kesadaran sendiri melakukan pemeriksaan secara berkala. Upaya melakukan pemeriksaan secara berkala ini merupakan suatu pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat.
kondisi hari ini jika orang tidak percaya itu adalah bentuk daripada sikap. Karena pengetahuannya ada yang cukup, ada pun yang mungkin lebih dari cukup, tapi ada pun yang kurang. Namun sebagai gugus tugas kami tetap menyampaikan kepada masyarakat bahwa apapun alasannya bukan cuma di Timika. Wabah COVID ini adalah wabah dunia, makanya disebut pandemi. Yang pada akhirnya saya selaku pribadi berpikir kita akan sama-sama hidup dengan COVID bukan karena kita menyerah, tapi kita mampu mengendalikan COVID dengan hanya 3 cara yang paling mudah, murah, dan bisa kita lakukan dari diri kita dan secara terus-menerus, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan kemudian tetap mencuci tangan. Kondisi Mimika hari ini adalah hari tercepat di mana kita mengatasi pandemi COVID, meskipun secara keseluruhan kita belum mencapai puncak. Jadi kami sangat berharap masyarakat harus mengerti, karena orang Indonesia mengatakan orang sakit itu jika bergejala. Ini salah. Mari coba secara sekali-sekali pergi ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Apakah tekanan darah kita normal? Atau sekali-sekali melakukan pemeriksaan untuk PTM, contoh mengukur gula darah kita. Ada orang dengan gula darah misalnya sudah di atas 120, tapi dia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Itu hanya tinggal menunggu kapan dia akan sakit. Jadi persepsi kita orang Indonesia, yaitu yang dibilang sakit jika ada timbul gejala. Padahal hampir semua penyakit, hanya penyakit-penyakit tertentu yang menimbulkan gejala. Malaria, contohnya, kita sehat-sehat beraktivitas, tapi tiba-tiba diperiksa ternyata malaria. HIV pun begitu. TB, kita mungkin batuk biasa, atau mungkin satu tanda berkeringat pada malam hari. Ketika diperiksa, ini TB nih. Inilah tipikal penduduk di Indonesia, termasuk di Timika. Jadi tingkat pengetahuan yang baik, kalau kita membaca kajian, itu akan mempengaruhi sikap dan juga perilaku. Tetapi ada sepersekian persen, lebih kurang rata-rata antara 20-25%, pengetahuan tidak terlalu mendukung kepada sikap. Saya pikir itu tanggapan saya. Yang jelas sebagai pemerintah, wabah ini bukan cuma di Timika, wabah ini mendunia. Ini menjadi masalah dunia. Tetapi karena kebersamaan kita, akhirnya hari ini kita mampu untuk mengendalikan COVID-19. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Rey. Ya. Satu hal juga saya mau sampaikan kepada teman-teman pers, bahwa kita bersyukur dan berterima kasih atas kerja keras dan juga kebijakan dari Ketua Gugus Tugas, dalam hal ini Bupati Mimika, dan Wakil Ketua, dalam hal ini Pak Wakil Bupati, dukungan dan komitmen yang kuat, kemudian didukung dengan tim teknis di RSUD Mimika, maka sejak hari Jumat kemarin, pemeriksaan PCR di RSUD Mimika sudah bisa dilakukan, bahkan di malam hari ini mereka masih melakukan pemeriksaan. Sekali periksa rata-rata antara 94 sampai 96 spesimen yang diperiksa. Tadi kami sendiri menyaksikan di sana betapa luar biasanya, karena dari sekian kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua, hanya Mimika yang memiliki mesin PCR dan dapat dioperasikan secara mandiri. Ini adalah bukti yang sangat nyata bagaimana pemerintah Kabupaten Mimika melalui tim gugus tugas bisa mempersiapkan ketahanan kesehatan daerah dengan baik. Ke depan kami berencana untuk mendekatkan pemeriksaan COVID-19 dengan melakukan pengumpulan spesimen tidak lagi di rumah sakit, spesimen swab, tetapi dilakukan oleh tim puskesmas yang akan kami buat secara terpadu.
Kemudian mungkin satu langkah berikutnya adalah bisa saja Timika, RSUD Mimika menjadi salah satu kabupaten rujukan untuk wilayah Papua Tengah. Ini kami tentu saja masih akan menunggu kebijakan dari pemerintah Kabupaten Mimika. Tetapi kebanggaan kita hari ini bahwa di Kabupaten Mimika ada 2 mesin PCR. Satu di Klinik Kuala Kencana, milik PT Freeport Indonesia, dan satunya di RSUD Mimika, milik pemerintah Kabupaten Mimika. Dan satu-satunya kabupaten yang bisa melakukan pemeriksaan PCR secara mandiri adalah RSUD Mimika. Tadi kami men-share gambar-gambar di mana kami melakukan kunjungan, kami didampingi langsung oleh Direktur RSUD Mimika dan juga Ketua Komite Medik RSUD Mimika, melihat tim bekerja selama 8 jam. Sampai keluar hasil baru mereka bisa keluar dari ruangan pemeriksaan yang benar-benar harus steril. Tim pemeriksa di laboratorium PCR RSUD Mimika dipimpin langsung oleh Dr. Yusnita Sari, spesialis patologi klinik. Ini memberikan gambaran bahwa hampir setiap hari kita sudah bisa mengeluarkan hasil. Kami pikir itu rekan-rekan pers. Pak Re, Silakan Mas Ani. dengan Sani Pak Re. Ya. Pak Re, yang saya mau tanyakan, yang hari ini tadi 94 kah Pak Re yang spesimen yang diperiksa? Ya, betul. Masih sisa berapa lagi yang diperiksa dan akan diperiksa di Timika juga atau harus dikirim ke Litbangkes? Baik. Ke-1. Jadi hasil 94 spesimen ini adalah hasil pemeriksaan kemarin yang dilaporkan 24 jam di hari ini. Sepertinya tadi jam 8 sudah ada hasil lagi yang swab hari ini. Jadi swabnya pagi, kemudian jam 1 atau jam 3 itu mulai diperiksa, nanti selesainya 8 jam kemudian. Jadi untuk hari ini kita akan melaporkan di besok hari. Yang hari ini berapa Pak Re? Yang hari ini yang masih diperiksa? Yang hari ini, jadi rata-rata tetap maksimal antara 94 sampai 96 spesimen yang diperiksa. Hasilnya besok, besok malam baru kami laporkan. Terus yang kedua Pak Re, terkait komitmen dari Pemkab Mimika ini, berapa anggaran yang dikeluarkan untuk memberi PCR? Karena kita tahu sendiri PCR itu tidak murah, begitu Pak Re. Betul. Itu Pemda rela mengeluarkan berapa anggaran untuk PCR itu Pak Re? Terima kasih. Baik. Sebagaimana pada konferensi pers sebelumnya, kami sudah menyampaikan bahwa mesin PCR di Kabupaten Mimika itu adalah mesin yang dihibahkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 lalu. Saya bersyukur sekali pada saat itu saya masih ada menjadi penanggung jawab program HIV, dan itu adalah mesin viral load yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Mimika, dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Mimika pada tahun 2012 untuk pemeriksaan viral load atau kadar virus di dalam darah, supaya RSUD Mimika bisa menjadi laboratorium rujukan dari kabupaten-kabupaten tetangga. Dan itu terbukti. Misalnya sampai hari ini Kabupaten Asmat tetap masih bisa merujuk pasiennya, Kabupaten Puncak merujuk pasien HIV. Pertanyaannya, apakah running HIV bisa juga running PCR? Ya, bisa. Seperti itu. Jadi, dalam masa COVID ini, Pemda Mimika sebenarnya sudah punya mesin pada 8 tahun silam. Untuk program HIV, kami punya 2 golden check untuk menetapkan seseorang atau sebagai evaluasi efektivitas ARV, yaitu mesin pemeriksaan CD4, CD4, itu melalui APBD dibeli pada tahun 2008 lalu, jadi 12 tahun silam, yang sampai hari ini masih digunakan. Kemudian yang kedua adalah mesin PCR yang dihibahkan oleh Kementerian Kesehatan, dan mesin ini ada di Balai Labkes, kemudian ada di RSUD Mimika, dan juga ada di Litbang. Seperti itu. Setelah ada mesin PCR ini, Pak Re, sudah ada berapa kabupaten yang merujuk pasiennya ke sini? Karena saya lihat 2 hari yang lalu juga ada yang dirujuk ke sini, Pak Re.
Nah, kami belum berani untuk menerima rujukan. Karena kalau teman-teman lihat data kami ODP, PDP, kemudian OTG, ini menjadi prioritas. Kami clearkan dulu. Saya berharap 2 minggu ke depan dengan setiap hari melakukan pemeriksaan, maka angka reproduksi efektif COVID-19 di Kabupaten Mimika dapat tergambar. Apakah masih sama seperti awal ataukah sudah ada terjadi perubahan? Kalau di awal pada hari ke-11 setelah kasus pertama, itu angka reproduksi efektif kita di Mimika itu adalah 1 orang menularkan rata-rata kepada 5 orang. Setelah PSDD kemarin, PSDD tahap kedua, turun menjadi 1 orang menularkan menularkan ke 1,7. Nah, 2 minggu ke depan kita akan melihat apakah di bawah 1 atau tetap. Itu Mas Ani. Baik. Kemudian dari PSDD yang dari awal itu Pak Rey, PSDD dari awal apakah sudah ada kelihatan ini penularan dari sejak PSDD Pak Rey? Kan itu sudah jalan sekitar hampir 2 minggu nih Pak Rey ya. Sudah ada orang yang tertangkap positif PSDD sejak PSDD itu sudah berapa orang kira-kira Pak? Jadi kalau PSDD yang pertama itu ada 18 orang yang positif. Sementara yang sekarang ini ada yang sudah diperiksa, tetapi karena IgM maka akan diperiksa yang kedua kalinya. Kita berharap tidak ada, karena kalau kita lihat positive rate atau rata-rata positif mereka yang tertangkap pada saat pelaksanaan PSDD kali ini yang dikolaborasikan dengan Pra-New Normal, ini hanya 3% atau 3 kali lebih rendah dibandingkan PSDD yang sebelumnya. Jadi ada positive rate yang sangat signifikan itu turun. Kami punya rencana akan membandingkan ini atau mengkomparasikan ini dengan pemeriksaan massal yang dalam 1-2 hari ke depan kami akan lakukan di wilayah zona merah, supaya kita bisa memastikan apakah cocok data yang terkonfirmasi atau gambaran yang ada di rumah sakit dan gambaran yang ada di populasi masyarakat umum. Oke Pak Rey, makasih Pak Rey. Terima kasih. Teman-teman pers, saya pikir cukup sekian. Pak Rey, satu kah? Sedikit saja. Pak Rey, tadi yang saya mau berjelas saja, yang tadi jelaskan bahwa terkait dengan komorbid pasien yang dirawat itu, saya mau pastikan itu kira-kira yang meninggal itu komorbid apa saja begitu. Terus Ya. Yang saat ini dirawat, apakah ada pasien dalam kondisi sakit berat begitu atau mungkin dipasang ventilator dan sebagainya begitu, atau kondisinya bagaimana Pak Rey? Itu saja. Terima kasih Om Sevianto. Dari 6 pasien meninggal terdistribusi sangat merata, yaitu 1 orang tanpa komorbid, kemudian dengan diabetes itu 1 orang, diabetes dengan komplikasi penyakit lainnya itu ada 2 orang, hipertensi 1 orang, kemudian komorbid lainnya seperti asma, atau mungkin dengan TBC, atau mungkin dengan HIV itu ada 1 orang. Jadi gambaran ini menunjukkan bahwa jika pasien dengan komorbid, itu peluang perawatan maupun resiko untuk meninggal itu lebih tinggi dibandingkan tanpa komorbid. Kemudian, berapa jumlah pasien dengan ventilator sampai hari ini? Saya belum bisa memberikan keterangan bagaimana kondisi di Rumah Sakit Tembagapura maupun Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Tetapi untuk RSUD Mimika, hasil kunjungan kami tadi sore, itu menunjukkan hampir 100% mereka tidak dengan gejala. Tentu saja pasien dengan tidak dengan gejala ini menjadi bahan evaluasi kami, khususnya bidang kesehatan, apakah atau seberapa efektif
jika mereka melakukan isolasi di rumah sakit, di ruang isolasi yang ada ventilator, atau mereka ada di rumah yang diisolasi secara mandiri di dalam kamar, ataukah tetap lebih efektif jika mereka ada di shelter. Ini kami akan coba mengevaluasi ini dalam rangka bagaimana mengefisienkan dan mengefektifkan COVID-19 di Kabupaten Mimika. Demikian, Pak Sevianto. Pak Rey, yang tadi itu disebutkan tanpa komorbid, artinya bisa disebut bahwa ini murni karena OTG. COVID. OTG. Karena dia OTG. Orang tanpa gejala, kemudian terkonfirmasi COVID, tapi tidak memiliki riwayat penyakit penyerta lainnya. Baik, sebelumnya kan ada kasus di Jayapura, dan diumumkan bahwa itu adalah kasus pertama di Papua, pasien yang meninggal murni karena COVID-19. Artinya dia juga tidak ada komorbid, kemudian dia dari hasil medical check-up yang diperiksa kemudian tidak ditemukan juga penyakit ataupun gejala apapun selama beliau hidup begitu. Jadi apakah sama dengan kondisi itu? Saya tidak yakin. Saya tidak mau membuat kesimpulan. Karena biar bagaimanapun perlu kita melakukan bedah kasus, melakukan wawancara mendalam. Jadi kejadian yang ada di Jayapura, karena kami tidak menjadi bagian daripada upaya penanganan COVID-19 di Jayapura. Tetapi kalau untuk yang di Timika, tercatat satu kasus itu tanpa komorbid. Baik, Pak Rey. Oke. Teman-teman pers sekalian, saya pikir cukup sekian, lebih kurang hampir sejam kita boleh bersama-sama. Banyak terima kasih untuk kebersamaan ini, meskipun saya tahu rekan-rekan pers di hari Senin ini pasti ada yang punya rencana yang sangat padat. Saya berharap tidak bosan-bosannya untuk tetap meliput bagaimana upaya atau situasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Mimika. Doa dan harapan kami semoga rekan-rekan pers tetap sehat. Terima kasih banyak buat Ibu Maria Retop. Terima kasih banyak buat Ibu Fauzia, kemudian tim seputar Papua. Di sana itu ada Pak Sevianto, mungkin ada Ibu Misbah juga. Terima kasih buat Pak Edi dari Papua MCTV, buat Mas Ani dari Harian Papua, Ibu Selvi dari Radar Timika, kemudian dari Amungsa News. Semoga di malam hari ini kita tetap sehat, di besok hari semua yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar, tetap menjaga kesehatan, tetap harus bisa mengendalikan COVID-19 dengan cara menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Tuhan memberkati kita. Wassalam. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak Rey. Terima kasih, Pak Rey. Hormat.